Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah santri-santri semuanya, kita bisa berjumpa kembali, di mana pada pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk materi akidah akhlak. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Di mana materi terakhir ini tentang al-babu tsani, bab yang kedua, al-akhlaqul mahmudatu nahwal insani nafsihi, yang artinya akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Saya ingin menyampaikan dengan segala keterbatasan, tentunya dengan secara ringkas, yang mana insya Allah mungkin nanti bisa dikembangkan di sesi Zoom. Ternyata kita harus tahu bahwa akhlak terpuji itu, di antara akhlak terpuji itu adalah akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Apa saja perilaku atau akhlak terpuji kepada diri kita sendiri? Yang pertama adalah al-ilmu, artinya berilmu. Artinya bahwa apabila ada seseorang di antara kita yang tidak ingin menjadikan dirinya berilmu, dalam arti luas tidak ingin mencari ilmu, tidak ingin thalabul ilmi ataupun yang sejenisnya, maka itu artinya telah zalim kepada diri kita sendiri. Berarti diri kita sebenarnya punya hak untuk berilmu, mencari ilmu, mencari wawasan, mencari pengetahuan. Itu kira-kira yang dimaksud dengan akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, ini yang pertama, perlu disampaikan juga tentang at-ta'rif bil ilmi, pengertian tentang ilmu. Silahkan semuanya bisa sambil membuka modul atau buku pegangan masing-masing dan bisa langsung diterjemahkan. At-ta'rifu bil ilmi, pengertian tentang ilmu. Al-ilmu maknahu, ilmu artinya idraku syai', mengetahui akan sesuatu. Yuqalu li ahadin, dikatakan seseorang an yakuna aliman, bahwa dia itu berilmu, idza adraka syai'an, apabila dia mengetahui sesuatu. Maaf, ini syai'annya ini ada di modul ada salah penulisan ya, salah ketik gitu. Silakan dibenarkan oleh masing-masing. Wadidduhu, dan kebalikan atau lawan daripada al-ilmu, daripada ilmu adalah al-jahlu, kebodohan. Dan kebodohan itu adalah wahuwa adamu idraki syai', tidak mengetahui akan sesuatu. Itu pengertian tentang ilmu. Kemudian yang kedua, ahammiyatul ilmi, pentingnya berilmu. Pentingnya berilmu itu kita bisa ambil dari beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Dan ini disebut dengan dalil naqli ya, dalil yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadits. Banyak sekali dalil atau ayat di Al-Quran yang menunjukkan tentang pentingnya berilmu. Di antaranya ini ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu, ini ayatnya, ini potongan dari ayat ya. Jadi sebenarnya ayat ini panjang, tapi ini potongannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap segala perbuatan kalian maha mengetahui atau maha memberi kabar gitu. Kayak ini salah satu dalil tentang pentingnya berilmu. Pertama berarti Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Oke, nanti kita bisa cari lagi ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya berilmu. Kemudian kita ngambil salah satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang pentingnya berilmu. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia bersusah payah dalam mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Rawahu Muslim. Nah, di hadis ini jelas sekali bahwa siapa saja di antara kita yang bersusah payah melakukan jerih payah dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kita menuju ke surga. Karena apa? Karena untuk meraih surga maka harus dengan ilmu, ya. Tidak mungkin kita meraih surga dengan kebodohan, tetapi harus segala tingkah laku kita, ibadah kita, aktivitas kita harus berdasarkan kepada ilmu, dan itulah yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, santri-santri semuanya, materi poin yang akan disampaikan di materi sekarang ini terkait fawaidul ilmi, manfaat daripada ilmu. Ini kalau di modul ada halaman 23 dan ada poin yang dilewat, tidak masalah. Insya Allah ini ada di ujian nanti. Fawaidul ilmi, manfaat daripada ilmu. Manfaat ilmu itu pertama ada dua, ya. Manfaat kepada diri sendiri, artinya manfaat kepada orang yang punya ilmunya. Pertama itu, ya, ala nafsi sahibihi, kepada diri orang yang punya ilmu itu sendiri. Yang kedua, ala ghairihi minan nas, kepada orang lain. Oke, yang pertama, manfaat ilmu kepada dirinya sendiri, kepada yang punya ilmunya sendiri. Di sini di antaranya tentunya ini, al-alimu ya'malu bi ilmihi. Orang alim, orang berilmu akan beramal dengan ilmunya. Fayaqumu bidini sahihan, maka dia akan berdiri dalam beragamanya dengan benar. Ini yang pertama. Orang yang berilmu dia akan berbuat dalam beragama tentunya dengan perbuatan yang benar karena berdasarkan ilmu. Berbeda kalau berdasarkan tanpa ilmu, bisa jadi dia beragamanya salah, sesat, dan menyesatkan juga nantinya, kan. Yang kedua di sini sebutkan manfaat ilmu untuk dirinya sendiri adalah yahsulul alim alal ajri minallahi subhanahu. Orang alim akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ini dua manfaat yang tentunya nanti kalian bisa mencari kembali manfaat-manfaat ilmu untuk diri kita sendiri atau bagi orang yang mempunyai ilmu itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ala ghairi minan nas,
manfaat ilmu terhadap orang lain. Ini juga tentunya banyak, tapi di sini disebutkan salah satunya saja. Al-alimu yastati'u, orang alim akan mampu an yusa'ida ghairahu minan nas, untuk membantu orang lain biilmihi, dengan ilmunya itu, fi hillil muskilat, dalam menyelesaikan masalah, problem. Nah, ya itu tentunya hanya orang berilmu lah yang bisa memberikan solusi, jalan keluar, bantuan kepada orang lain. Karena tidak mungkin orang bodoh gitu ya, secara umum bisa memberi bantuan kepada orang lain, bisa memberi solusi kepada orang lain. Tentunya tidak akan bisa. Oke, ini manfaat ilmu terhadap orang lain. Selanjutnya, ini poin selanjutnya adalah min sifatil alim, di antara sifat-sifat orang berilmu. Yang pertama di sini ada al-khudu. Al-khudu artinya tunduk, patuh. Maksudnya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang berilmulah yang akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari takabur, jauh dari kesombongan. Karena manfaat dari ilmu atau sifat daripada orang berilmu itu seperti itu. Yang kedua, iradatun qawiyatun li talabil ilmi, punya keinginan yang kuat dalam mencari ilmu, untuk mencari ilmu, punya semangat yang luar biasa untuk mencari ilmu. Karena orang alim tentunya sudah bisa merasakan manfaat daripada ilmu, maka dia akan terus dan terus untuk mencari ilmu tanpa henti sepanjang hayat berarti ya. Kemudian yang selanjutnya, al-hirsu 'alal waqti, serius dalam menggunakan waktu, wal intifa'u bihi, dan memanfaatkannya. Kenapa? Berarti di sini orang berilmu tahu manfaat daripada waktu, ya, makanya dia tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktu untuk meraih ilmu demi ilmu. Yang selanjutnya husnudzon, artinya berbaik sangka. Hanya orang berilmulah yang akan selalu berbaik sangka, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Sementara orang tidak berilmu, orang bodoh, orang awam itu lebih mengedepankan suudzon, buruk sangkanya. Tetapi orang berilmu, maka disinilah manfaat daripada ilmu akan menghantarkan orang untuk selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Dan kemudian yang terakhir, al-bahthu anil asya'il jadidati. Orang berilmu, sifat orang berilmu itu selalu mencari sesuatu yang baru. Tidak berhenti dalam satu keadaan, tetapi terus menggali dan mencari hal-hal yang baru yang akan memberikan manfaat bagi dirinya atau orang lain. Oke, itu ya. Ini materi tentang ilmu yang terakhir. Jadi tadi manfaat tentang ilmu, yang kedua sifat-sifat daripada orang berilmu. Selanjutnya, akhlak terpuji kepada diri kita sendiri setelah berilmu adalah al-juhdu fil amal. Artinya sungguh-sungguh dalam bekerja, atau dengan bahasa lain, bekerja keras. Artinya kalau ada di antara kita yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam bekerja atau tidak mau bekerja keras, maka itu telah zalim atau tidak mempunyai akhlak yang baik terhadap diri kita sendiri. Al-juhdu fil amali huwa, baik saya bacakan dulu ini.
Al-juhdu fil amali huwa an yajtahidal mar'u fil amali ala hasbi istita'atihi linaili ma yuriduhu fil mustaqbali wa huwa diddul kasali. Baik, saya terjemahkan. Al-juhdu fil amali, sungguh-sungguh dalam bekerja, huwa adalah an yajtahidal mar'u, bahwasanya seseorang bersungguh-sungguh fil amali, dalam bekerja, dalam berbuat, ala hasbi, sesuai istita'atihi, kemampuannya, linaili ma yuriduhu, untuk meraih apa yang diinginkannya, fil mustaqbali, di masa depan. Ini pengertian daripada al-juhdu fil amali. Al-juhdu fil amali yaitu bekerja keras. Wa huwa diddu al-kasali, dan kebalikan atau lawan daripada al-juhdu fil amal adalah al-kasali, malas. Nah, baik. Selanjutnya, poin yang disampaikan di materi ini halaman 25 tentang siyagul juhdi fil amali, bentuk-bentuk kerja keras. Ada beberapa di sini. Yang pertama, an yajtahidal mar'u linaili ma yuriduhu fil mustaqbali. Artinya, an yajtahidal mar'u, bahwasannya seseorang bersungguh-sungguh linaili ma yuriduhu fil mustaqbal, untuk meraih apa yang diinginkannya di masa depan. Berarti orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih cita-citanya di masa depan, inilah salah satu bentuk tipe orang yang bekerja keras. Sebaliknya, apabila tidak punya cita-cita, ya, dan dia malas-malasan dalam hidupnya, karena mungkin tadi faktornya tidak punya cita-cita, tidak punya angan-angan, tidak punya sesuatu yang ingin dicapai, maka ini jauh daripada bentuk atau jauh daripada tipe orang yang punya sifat kerja keras. Yang kedua, alla yu'ajjilal mar'u amalahu ilal ghaddi. Alla yu'ajjilal mar'u, bahwasanya seseorang tidak menangguhkan amalahu, pekerjaannya, ilal ghad, ke hari esok. Artinya orang yang punya sifat kerja keras, salah satu bentuknya adalah tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Tidak nanti gitu. Kemudian yang ketiga, an yamlikal mar'u iradatan qawiyatan fi kulli amalihi. An yamlikal mar'u, bahwasannya seseorang memiliki iradatan qawiyatan, keinginan yang kuat, fi kulli amalihi, dalam setiap perbuatannya. Jadi setiap perbuatannya dia selalu antusias, ya, selalu didasarkan kepada rasa antusias, respon yang luar biasa dalam setiap perbuatannya. Nah, inilah diantara bentuk daripada al-juhdu fil amal atau kerja keras. Selanjutnya, yang ketiga terkait akhlak terpuji kepada diri sendiri,
adalah al-ikhtira'iyah. Al-ikhtira'iyatu. Al-ikhtira'iyatu maknaha an yamlikal mar'u istita'atan fi bahthin an syai'in jadidin. Yang artinya al-ikhtira'iyatu maknaha, ikhtira'iyah artinya an yamlikal mar'u, bahwasanya seseorang memiliki istita'atan, kemampuan, fi bahthin, dalam mencari an syai'in jadidin, akan sesuatu yang baru. Oke, berarti al-ikhtira'iyah itu kalau diartikan bahasa kitanya adalah apa? Kreativitas. Kreatif atau kreativitas. Berarti salah satu akhlak terpuji untuk diri kita ya adalah punya sifat, punya karakter kreatif. Dan kreatif itu adalah bahwasannya kita memiliki kemampuan untuk mencari sesuatu yang baru. Karena kreatif itu kan secara etimologi artinya menciptakan atau membuat. Untuk pengertiannya silakan nanti kalian bisa mencari ya di kamus ataupun di rujukan yang lain terkait pengertian daripada kreatif atau kreativitas gitu. Sebagai contoh ya, ini sebagai contoh saja terkait sifat kreatif ini, ketika di rumah kita banyak benda-benda yang sudah tidak bisa digunakan, lalu kita berpikir bahwa benda-benda itu harus bisa kita gunakan, harus kita bisa manfaatkan. Kita lalu berpikir bagaimana benda-benda ini bermanfaat gitu. Saya ambil contoh seperti roda sepeda yang sudah rusak, mungkin ya sudah tidak digunakan. Kita berpikir untuk bisa dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Maka dijadikanlah roda sepeda itu menjadi gantungan baju contohnya gitu. Nah, supaya benda ini bisa bermanfaat untuk kita. Tidak hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada manfaatnya gitu. Nah, inilah salah satu contoh daripada kreativitas. Mungkin contoh lain gitu kan, ketika menanam tanaman atau entah itu sayuran atau buah-buahan gitu. Biasanya kita tahu bagaimana kita menanam tanaman atau sayuran atau buah-buahan. Ketika kita dalam keadaan padat penduduk, kita ingin karena kita ingin punya sifat kreatif, ingin menanam sayuran atau buah-buahan atau apa saja gitu ya. Kita berpikir bagaimana caranya gitu. Sementara lahannya sangat sempit karena padat penduduk dan sebagainya. Lalu kita punya kreativitas. Akhirnya kita membuat tanaman itu secara vertikal ke atas. Ya, tanpa harus membutuhkan lahan yang luas ataupun yang besar gitu. Kita membuat tanaman itu menggunakan botol atau apa saja yang bisa digunakan semisalnya secara vertikal ke atas gitu. Nah, ini tentunya adalah salah satu bentuk contoh daripada kreativitas ya. Kreatif. Yang selanjutnya akhlak terpuji kepada diri kita sendiri yang terakhir ini tentunya al-intajiyatu. Al-intajiyatu maknaha istita'atul mar'i fi tahsili syai'in. Al-intajiyatu, intajiyah maknaha artinya istita'atul mar'i, kemampuan seseorang fi tahsili syai'in, dalam menghasilkan sesuatu. Berarti kalau di bahasa kita kannya al-intajiyah itu adalah produktif ya, produktivitas, produktif. Artinya bahwa produktif pun
kalian bisa mencari, silahkan menambah wawasan terkait pengertian daripada produktif atau produktivitas. Karena banyak para ahli bahasa mendefinisikan dan intinya sama saja ya, walaupun dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Intinya bahwa al-intajiyah atau produktif itu adalah usaha seseorang untuk selalu menghasilkan sesuatu ya yang bermanfaat baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Contohnya ini ada di gambar itu seorang kakek ya yang sedang bekerja itu. Walaupun dia sudah tua atau mungkin sudah tidak mampu bekerja seperti ketika muda, atau mungkin dia sudah pensiun, tapi dia mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga walaupun sudah tua tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbuat sesuatu yang menghasilkan tentunya ya, baik untuk dirinya, keluarganya ataupun orang lain. Maka dia melakukan perbuatan itu, menganyam atau apa saja yang bisa dia sang kakek ini dia lakukan. Nah, inilah salah satu bentuk daripada produktivitas. Baik santi-santi semuanya, itu saja materi yang bisa disampaikan pada waktu ini. Dan alhamdulillah ini materi sudah selesai untuk penilaian akhir semester. Silakan untuk menambah wawasan atau apa yang perlu disampaikan, ditanyakan, nanti bisa melalui di sesi Zoom, maksudnya ya, di sesi Zoom gitu. Tidak yang ditanyakan tidak mesti harus materi yang sekarang, boleh materi-materi sebelumnya ataupun tentang apa saja terkait ujian nanti yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.